Udah Oke. dibantu record, Francis Kak. Sudah dibantu record. Sudah dibantu record. Baik, langsung saja kita mulai Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu semua yang bisa on kamera, boleh di on cam kan kameranya biar kita saling tatap muka ya Bapak Ibu semua. Bagi yang bisa, tapi bagi yang berhalangan boleh di off cam kan kameranya. Siap. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu semuanya, kita berjumpa lagi di Zoom acara sosialisasi Master TJATH dengan calon peserta offline di Bekasi dan Semarang. Yang terhormat, trainer kita dari Bekasi, Gus Alam. Apakah hadir Gus Alam? Cek. Ya, hadir siap. Siap, Gus Siap, Alam. siap. Di sini juga saya melihat ada Pak Nana Wiharna. Pak Nana Wiharna ini salah satu master trainer juga ya. Pak Nana hadir, Pak Nana? Hadir, insya Allah. Ya. Nanti juga akan disusul dengan master kita, yaitu Master Taufik, yaitu trainer dari Semarang, yang akan nantinya menemani Bapak Ibu semuanya untuk Zoom sosialisasi master ini. Bapak Ibu semuanya, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Siska Dita Maulina yang akan memandu acara pada malam ini, dan saya juga ditemani oleh rekan saya, Adminisa. Dan nantinya Bapak Ibu semuanya perlu diketahui bahwa nanti akan dibagi beberapa sesi, yaitu sesi pertama, yaitu akan dipaparkan materi atau testimoni perkenalan lainnya dari trainer Bekasi dan Semarang, lalu sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Baik, langsung saja kita mulai acara pada malam hari ini dan jangan lupa Bapak Ibu semuanya untuk terus memantau sampai akhir begitu. Karena nantinya akan ada pemberitahuan spesial bagi Bapak Ibu semuanya yang mengikuti sampai akhir ya. Baik, kita mulai saja langsung saja kita sambut trainer kita dari Bekasi. Boleh silakan Gus Alam untuk memberikan testimoni dan perkenalan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Yang saya hormati Mursyid Am TJATH Abu Ya Kemal Faisal Farid. Yang saya hormati admin, ada Teh Nisa, ada Teh Siska, ada yang lainnya juga ada Master Taufik, ada Master Nana, juga para calon Master TJATH semuanya. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang membawa barokah, pertemuan yang membawa manfaat, pertemuan yang menambah ilmu dan pengalaman, dan pertemuan yang menambah tali silaturahim, saling kasih sayang. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana begitu cintanya Allah kepada kita, kita banyak maksiat tapi Allah masih banyak memberikan nikmat. Kita masih banyak berdosa, tapi Allah selalu membuka untuk kita selalu bertobat kepadanya sehingga dosa-dosa kita diampuni. Salawat dan salam semoga selalu terkirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya umatnya bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat ini bulan Maulid, sebagian saudara-saudara kita merayakan Maulid Nabi sebagai rasa takzim cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya nanti pada hari kiamat selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku semuanya, ketika kita berbicara TJATH, sebenarnya kita diajak untuk mengenal Allah, untuk mengenal diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena TJATH ini ketika mau menerapi pasien dimulai dengan yang namanya doa konektivitas. Nanti akan diajarkan.
di mana doa konektivitas itu adalah selalu minta kepada Allah. Kenapa demikian? Karena kita sadar sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan. Ada ungkapan yang cantik dari sebagian ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Barang siapa yang mengenal dirinya lemah, maka dia akan makrifat kepada Allah bahwa Allah Maha Kuat. Barang siapa yang mengenal dirinya penuh dengan kebodohan, maka dia akan makrifat kepada Allah, mengenal Allah bahwa Allah adalah Maha Alim. Kalau dia mengenal bahwa dirinya adalah orang yang memang sangat lemah, tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya kekuasaan apa-apa, maka dia akan mengenal Allah bahwa Allah adalah punya kekuatan segalanya dan kekuasaan segalanya. Disinilah rahasia daripada ilmu TJATH yang terkenal dengan ketajribannya, terkenal dengan kemudahannya ketika dipelajari, tapi ketajribannya luar biasa. Belum lama saya mengisi acara pelatihan di Sabah, Kinabalu, Malaysia. Alhamdulillah di sana lebih dari 50 orang yang ikut dan sambutannya luar biasa. Bukan hanya peserta, masyarakat. Karena masyarakat banyak yang pengen diterapi karena merasakan kedahsyatan jari alif. Maka sebagian orang sana menyayangkan saya keburu pulang. Karena sebagian banyak yang pengen diterapi. Baik itu peserta maupun masyarakat sekitar. Alhamdulillah sambutannya luar biasa. Dan peserta sana juga sangat kagum dengan ilmu TJATH. Bagaimana terapi kecanduan rokok sekali langsung berhasil dan pahit. Bukan hanya saya, termasuk praktek antar peserta pun merasakan seperti itu. Bagaimana kedahsyatan ranting, banyak peserta yang merasakan kepanasan, banyak peserta merasakan langsung kesemutan ketika praktek terapi ranting tersebut. Ini sebenarnya punya rahasia yang tinggi di mana TJATH itu selalu menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka secara logika orang awam gak masuk akal ranting bisa menyembuhkan saraf kejepit. Ranting bisa menyembuhkan orang yang kena sihir dan lain sebagainya. Secara logika orang awam bahwa tekanan jari di dada mampu membuat orang yang tadinya menikmati enaknya rokok jadi sekarang terasa pahit. Tapi bagi Allah ini tidak ada yang mustahil. Inilah rahasia daripada TJATH. Kenapa kok terkenal dengan ketajribannya? Karena selalu menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu memasang antena untuk berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah dekat sama kita, kalau Allah yang kita hubungi, maka kekuatan mana yang mampu untuk mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah yang kita hubungi, bagaimanapun beratnya penyakit, bagi Allah kecil untuk menyembuhkannya. Sangat mudah sekali. Maka di TJATH ini bukan sekedar pengobatan. Tapi bagaimana hati kita mengenal Allah. Hati kita selalu dekat sama Allah. Kita mengenal diri kita sebagai seorang hamba yang mengenal Tuannya. Kita sebagai seorang manusia yang penuh dengan kelemahan. Mengenal Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Ini di antara rahasia daripada jari alif yang sangat mengagumkan sekali. Sehingga banyak orang-orang heran, kok begitu saja kok bisa? Kenyataannya seperti itu. Maka teman-teman kemarin Malaysia itu hampir semuanya bisa menerapi di tempat ketika pelatihan. Merasakan bagaimana ternyata jari alif itu sangat mudah dipelajari. Yang terbayang itu oleh mereka yang namanya latihan pengobatan dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit medis, non-medis, psikis, pasti yang dibayangkan adalah isian. Yang dibayangkan adalah baik khodam. Yang dibayangkan adalah booster energi. Yang dibayangkan adalah aktivasi energi. Tapi ternyata di jari alif nggak ada. Nggak ada. Dan awal sampai akhir peserta menemukan biasa-biasa saja TJATH ini. Tidak menemukan ritual tertentu, tapi dia hanya menemukan ketajriban daripada TJATH. Ini luar biasa ini.
Ini luar biasa. Dan alhamdulillah ini TJATH sudah go internasional. Alhamdulillah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya peserta calon peserta master TJATH yang nanti akan ikut di mana? Di Bekasi, di Semarang. Jaga niat kita bahwasanya kita memang semata-mata dalam mencari ilmu. Yang kedua, kita harus ingat bahwa tekad kita harus menjadi wasilah kesembuhan bagi yang lain. Menjadi wasilah, bukan yang menyembuhkan. Kita menjadi perantara kebahagiaan orang lain. Hakikatnya yang memberi kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka Masya Allah, keajaiban-keajaiban yang didapat di jari Alif ini luar biasa. Hanya dengan satu jari. Bahkan yang lucu kemarin itu di Malaysia, ada orang saya terapi itu lompat-lompat saya bilang. Kenapa? Merasakan sakit yang luar biasa. Baru disentuh dengan satu jari saja. Luar biasa. Mereka terheran-heran. Hanya dengan satu jari kok bisa menemukan berbagai macam penyakit. Bisa mendeteksi berbagai macam penyakit. Adanya masyarakat kejepit, ada yang namanya pengempuran, ada yang namanya lambung, kena jantung, paru-paru. Hanya dengan satu saja. Masya Allah. Dan tadi juga ada beberapa pasien, ada sekitar 7 atau berapa tadi datang sini. Ada seorang ibu-ibu yang sudah bertahun-tahun sakit. Sakitnya bukan hanya satu. Oh, nggak jelas. Banyak. Ini suara saya jelas nggak ya? Suara saya jelas? Sangat jelas, Gus. Oh, sangat jelas. Baik, saya lanjutkan ya. Dia sakit matanya rabun. Dia sakit paru-paru. Dia sakit lambung kronis. Dia kena diabetes. Yang tadinya harapan untuk sembuh itu susah. Datang ke sini dalam kondisi sangat lemas sekali. Saya juga nggak tega melihatnya. Dan saya juga tidak berpikir bahwa dia akan sembuh. Paling ini menunggu saja. Kenapa? Dan kondisinya badannya yang sangat rapuh sekali. Tapi alhamdulillah ini ada berisik sedikit ya. Tapi alhamdulillah terapis sekali waktu itu sekitar 15 menit atau 10 menit. Karena kalau lama-lama juga nggak tega saya. Jarak sekitar 3 hari atau 4 hari datang lagi dalam kondisi sudah ada perubahan. Tangannya tadinya nggak bisa diangkat, bisa diangkat. Alhamdulillah tadi datang dalam kondisi segar, tapi pengen melanjutkan pengobatan karena memang belum tuntas. Artinya apa? Tadinya lemas, jalan sempoyongan, lambungnya parah, diabetes, dan paru-paru, mata rabun. Matanya yang tadinya rabun itu sekarang terang, alhamdulillah katanya. Ada sedikit yang ada di kiri yang belum. Jadi mata yang rabun itu saya towel-towel dengan tangan, nggak pakai obat apa-apa saya. Nah, kata dia, sekarang alhamdulillah mata saya terang banget katanya. Dan ini menunjukkan bahwasanya TJATH ini luar biasa. Dan saya menyaksikan betul bagaimana perubahan-perubahan pasien saya. Makanya teman-teman di sini tekad harus kuat dalam mempelajari ilmu TJATH ini dan siapkan hati kita bahwasanya ketika belajar TJATH itu pasti dan pasti diajak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin enggak. Kalau ada pelatihan TJATH tidak dikenalkan kepada Allah, tidak diajak dekat kepada Allah, ini saya pastikan palsu pelatihannya. Saya pastikan palsu pelatihannya. Kok begitu? Iya, pasti. Dimanapun pelatihan TJATH pasti akan mengenalkan kita kepada Allah. Akan mengajak kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan diajak mengakui diri kita bahwa diri kita lemah. Allah maha segala-galanya. Pasti. Kalau pelatihan itu tidak diajak mengenal Allah, saya pastikan itu TJATH palsu. Pasti TJATH palsu. Kenapa demikian? Karena nanti diajarkan namanya doa konektivitas untuk mengajak dekat kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, banyak
kejadian-kejadian di lapangan yang banyak sekali tentang masalah TJATH dalam menangani berbagai macam penyakit. Ingat bahwasanya yang ditangani TJATH ini ada penyakit medis, ada non medis, ada psikis. Dan nanti juga diajarkan bagaimana mendiagnosa semua penyakit tersebut. Jadi kita sebagai terapis, sebagai seorang dokter, tabib, itu jangan terbawa oleh ucapan pasien. Jangan terbawa oleh ucapan tetangga, jangan terbawa oleh ucapan yang nganter. Kita punya cara untuk mendiagnosa penyakit-penyakit tersebut. Kita punya cara bagaimana membedakan antara penyakit medis, non-medis, dan psikis. Kita punya cara bagaimana, oh ini ternyata penyakit kena asam lambung. Ini penyakit kena jantung dan lain sebagainya. Ini nanti bisa. Karena kadang orang-orang itu susah membedakan antara penyakit asam lambung sama jantung. Bahkan ada seorang dokter kena lambung, ternyata disuruh untuk pasang ring. Padahal yang lambungnya yang masalah. Nanti akan diajarkan bagaimana itu. Sehingga sebagian orang-orang heran, kok bisa? Hanya dengan satu jari bisa menemukan berbagai macam penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh manusia. Dan ini lebih daripada TJATH. Nanti akan diajarkan nanti. Dan semuanya insya Allah pasti bisa. Semuanya insya Allah pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Saudara-saudara semuanya, tentunya TJATH ini pasti ya ada kekurangannya. Jangan semua penyakit diobati, misalnya kecelakaan luka ya, luka berdarah-darah, ya kurang pas kalau diobati pakai TJATH. Ini kalau patah tulang ada, patah tulang secara kejepit ada. Tapi kalau luka kena sayatan pisau ya jangan pakai TJATH itu membantu. Ini kurang pas. Ya harus ada obatnya ke dokter ini. Dan saya sarankan kepada teman-teman semuanya ketika kita sudah belajar TJATH, jangan sekali-kali kita meremehkan terapi yang lain. Jangan kita meremehkan ilmu orang lain. Karena memang semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, dan semua manusia itu punya kelebihan masing-masing. Materi TJATH nanti banyak. Tapi insya Allah sehari itu sudah bisa. Walaupun mungkin ada satu dua yang belum bisa. Saya yakin semuanya nanti pasti bisa insya Allah. Dalam sehari itu semua materi bisa. Karena praktek. Karena tidak banyak teori. Nanti di TJATH itu nggak banyak teori. Biasanya begitu. Yang saya ajarkan itu hampir 1% doang teorinya. Sedikit saja. Praktek dan praktek. Bukan hanya saya yang mempraktekkan, tetapi juga antar peserta yang mempraktekkan. Masya Allah, nanti insya Allah akan ketemu pada hari Sabtu, baik yang di Semarang maupun di Bekasi. Insya Allah nanti akan merasakan bagaimana keindahan latihan TJATH, ketajriban TJATH. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan dilanjut yang lain. Monggo. Baik, terima kasih Gus Alam. Sangat luar biasa sekali pengalaman-pengalamannya. Sangat banyak sekali pengalaman-pengalamannya. Selanjutnya, silakan untuk Pak Nana. Kami memberikan kesempatan untuk perkenalan serta memberikan sharing-sharing testimoni dan lainnya. Silakan Pak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum terkhusus buat guru Pak Kiai Nur Alam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Mas Nana? Tambah ganteng aja ini. Nah, sehat selalu, sukses selalu untuk Iya, insya Allah. Tambah ya. Ya, silakan dilanjut, monggo. TJATH ini adalah suatu keilmuan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, walaupun saya dulu belajar, kalau nggak salah saya cuma online belajarnya ya. Tapi dengan keyakinan, dengan berserah diri kepada Allah, alhamdulillah bisa praktek, bahan
menangani berbagai macam penyakit. Dan beberapa hari yang lalu saya menangani masalah psikis. Ini beberapa hari yang lalu ya, itu orang udah hampir mau cerai, bahkan mau cerai gitu ya. Masalah psikis, masalah psikosomatis, ranahnya orang psikologi. Jadi sampai si istrinya itu diancam mau dimutilasi. Dengan suatu metode terapi totok jari alif. Ada nanti diajarkan satu materi tentang masalah psikis ya. Alhamdulillah itu sampai pedangnya itu jadi kenang-kenangan buat saya tuh dititipkan. Takut salah langkah lagi, takut mencelakai istrinya, itu pedangnya ada sampai dititipkan di saya. Itu salah satu kedahsyatan dari satu materi dari totok jari alif. Nanti bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian akan diajarkan tentang masalah menangani masalah tentang psikis. Tentunya dengan diagnosa yang akan diajarkan oleh Gus Alam nanti gitu ya. Ini untuk meyakinkan aja. Dan kelebihan-kelebihan dari totok jari alif dan TA ini, tanpa pengisian, tanpa doa-doa khusus, itu kita udah bisa menterapi sampai ke non medis. Jadi itu udah saya buktikan ya. Mungkin udah puluhan pasien yang kena santet, yang kena guna-guna itu ya. Itu jin itu bertepuk lutut begitu aja ke kita. Itulah satu kedahsyatan. Bahkan saya punya guru ya, dia mengajarkan saya berbagai macam keilmuan. Ketika saya ngasih status di WA, dia kaget. Pak Nana nggak saya ajarin tentang masalah yang gaib katanya gitu ya. Tapi kenapa tiba-tiba dia posting tentang cara menangani orang dengan masalah-masalah non medis? Dia sampai manggil saya tuh. Nah, kan lu kan gue ajarin katanya. Kenapa kamu posting-posting masalah-masalah non medis? Saya jelaskan bahwa dengan cara metode totok jari alif, itu masalah non medis bisa diselesaikan semudah tersenyum. Sampai akhirnya dia itu boleh dibilang udah trainer, udah dia itu udah trainer ya keliling Indonesia Pak. Masalah non medis, masalah psikis segala macam. Akhirnya dengan sangat senang sekali dia belajar totok jari alif secara online dan sekarang udah master. Saking takjubnya dengan keilmuan totok jari alif. Satu metode aja yang dia ketahui ya tentang satu diagnosa dengan metode air, nanti diajarkan ya. Dia itu puasa butuh 3 hari mutih Pak. Hanya dengan satu macam diagnosa air. Tapi di totok jari alif dan TH itu metode diagnosa air tidak tanpa puasa, tanpa pengisian. Alhamdulillah itu tajrib. Bahkan itu bisa mendiagnosa sampai ada yang di Aceh saya, ada yang di Palembang, ada yang di Sukabumi. Alhamdulillah itu sangat luar biasa. Mungkin itu aja, Gus Salam, biar nggak terlalu kemalaman. Tesiska, isi aja sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kok sebentar banget nih? Gus Alam, ranahnya. Siap, terima Lah, kasih. lah, ditunggu-tunggu dari lagi serius dengerin kok tiba-tiba berhenti. Terima Iya, kasih iya. Pak Nana atas sharing-sharing dan juga pengalaman-pengalamannya serta perkenalannya. Beliau ini salah satu trainer juga ya Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya ini Master Taufik, apakah sudah bergabung? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Kabar baik ya. Ini kebetulan tadi saya habis rapat, ini belum selesai tapi tidak apa-apa. Ini untung diingatkan oleh teknisa. Gimana? Agak terlambat nih saya untuk mengikutinya ya. Jadi ini yang waktu kebetulan barengan tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa Pak Halo? Master Taufik, tidak apa-apa. Boleh silakan perkenalan juga sharing-sharing tentang pengalaman serta testimoni mengenai pelatihan TJATH. Oh, untuk saya sendiri di Semarang,
perkembangan untuk TJATH bagus. Antara alumni dari Semarang saling koordinasi ya, baik batch 2, 3, dan batch 1, 2, 3, terutama yang 2 dan 3 yang kemarin yang di bulan puasa sama di Mei tanggal 2 di Arunika itu ya. Kemudian juga kita bentuk juga untuk grup khusus terutama yang di Semarang. Jadi nanti bisa koordinasi dan setiap bulannya kita adakan untuk pertemuan rutin. Jadi membahas misalnya menangani keluhan penyakit apa. Jadi alumni-alumni kumpul menyamakan persepsi dalam penanganan untuk menerapi pasien yang sakit. Nah, misalnya sakit asam lambung, vertigo, dan sebagainya. Jadi disitulah untuk silaturahmi ini supaya terjalin tali silaturahmi antar alumni master. Yang keduanya kita saling sharing apabila salah satu atau yang lainnya ada pasien mungkin mendapatkan pasien yang minta sharing ya untuk mendapatkan pendapat bagaimana cara penanganannya dengan menggunakan metode apa, mungkin ada tambahan. Nah itu masih ada saling koordinasi. Ya gitu. Jadi itu juga ada tempat untuk praktek. Kebetulan kita mendapatkan, salah satunya saya tuh mendapatkan tempat praktek di Kanjengan ya, Semarang ya. Lantai 34 itu khusus untuk terapi ya. Untuk terapi itu banyak sekali para terapis yang ada di sana, walaupun melaksanakannya secara home care maupun di rumah, maupun di tempat praktek yang kita dapatkan. Salah satunya ini. Jadi Semarang masih koordinasi antar alumni terjalin dengan baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Teh? Halo? Baik, Master Taufik, terima kasih atas waktunya dan sharing-sharing pengalamannya. Selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Silahkan bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya, boleh di-on mic-kan atau bahkan di room chat. Boleh, silahkan. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya seputar pelatihan TJTA. Boleh on mic atau bisa bertanya di room chat. Di sini Ya, ada Mbak. Pak Saya Mbak Ranto. Nisa. Boleh, Ya, silahkan. dengan Pak siapa Bismillahirrahmanirrahim. nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suaranya? Jelas Pak, silahkan Ya. Pak Ranto. Ya, perkenalkan nama Suranto dari Jaka Sampurna, Bekasi. Pertanyaan yang pertama, sebelumnya saya sampaikan dulu, saya juga sudah dengerin YouTube yang sosialisasi di Malaysia. Alhamdulillah hari ini bisa ikut langsung. Yang intinya kemarin ya saya dengarkan dari YouTube yang di Malaysia itu ada peralatan yang harus dibawa, yaitu minyak, kemudian sebelum berangkat gunting kuku, yang ketiga bawa apa itu ranting ya, ranting ya. Nah rantingnya itu katanya bebas, tapi ada yang lebih abdol kayu apa itu? Saya kemarin agak lupa itu. Nanti mohon Nanti, disampaikan. Pertanyaan baik. yang kedua, juga setelah selesai ikut pelatihan yang 1 hari sampai jam 5 sore itu, boleh untuk membuka terapis di rumah atau di ruko atau di mana gitu ya. Nah, boleh saran, apakah nanti yang peserta itu yang sudah diijazahkan, kemudian bisa buka praktek, itu dari pihak manajemen bagaimana kalau membuatkan spanduk masternya begitu. Jadi sebagai bentuk promosi, nanti dipasang di depan rumahnya,
atau di pagar atau di mana tempat yang strategis gitu. Jadi TJA ini misalnya master utamanya boleh ditulis siapa, kemudian tempatnya di kota mana, sudah berjalan dari tahun berapa. Nah, itu tentunya kan akan menambah apa itu keyakinan orang-orang yang mau terapi. Oh, ternyata terapi ini sudah lama sekali, gurunya jelas, ya. Kemudian apa itu asal-asalnya juga jelas itu dari Indonesia misalnya itu. Jadi itu sebagai masukan, apakah nanti dari pihak manajemen bisa membuatkan itu masternya, ya nanti yang mau tinggal pesan, kemudian dikirim, dicetak sendiri sesuai ukurannya mau berapa meter kali berapa meter gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, saya sudah menginventaris untuk penyakit medis itu ada 55 jenis. Mungkin masih banyak lagi yang belum. Kemudian untuk non medis itu ada 17 jenis. Untuk psikisnya itu ada 17. Kemudian yang apa itu yang non medis ya. Yang non medis juga kurang lebih segitu. Nah, apakah sebanyak jenis penyakit itu nanti hanya sehari itu bisa dipraktekin semuanya itu sehingga kita punya pengalaman yang banyak gitu Mbak Nisa. Ini saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pertanyaannya Pak Suranto. Izin saya jawab ya. Pertanyaan yang pertama mengenai persiapan. Persiapan yang harus dibawa untuk Bapak dan Ibu semua. Yang pertama, kita potong kuku terlebih dahulu ya, supaya nanti saat sesi praktek satu sama lain itu tidak menyakiti teman praktiknya gitu ya, karena nanti kan prakteknya satu sama lain. Jadi potong kuku terlebih dahulu, kemudian yang kedua boleh bawa catatan, buku catatan atau apapun lah, notebook ya, buku catatan, juga pulpen, barangkali nanti ada yang mau ditulis-tulis, dicatat gitu boleh. Tapi kalaupun nggak ada yang dicatat ya nggak masalah gitu, karena nanti di video pembelajaran itu sangat lengkap. Jadi Bapak dan Ibu semua nanti akan dibagikan video pembelajaran lengkap level 1, 2, 3, dan master setelah offline-nya selesai gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga itu oil atau minyak itu bebas Pak. Minyak apa aja bebas, yang penting buat pelicin aja nanti saat sesi praktek gitu ya. Kemudian yang keempat, ranting. Ranting pohonnya itu bebas. Ranting pohon apa aja, diutamakan kalau ada ranting pohon bidara. Pohon bidara ya, tapi kalau nggak ada ya bebas ranting pohon apa aja. Ukuran panjangnya itu kurang lebih 45 cm sampai 80 cm. Kalau lebar itu kurang lebih 2 sampai 5 cm diameternya. Itu ya Pak Suranto ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi mengenai banner. Kalau banner ya, banner praktek itu sebetulnya biasanya sejauh ini itu bikin masing-masing Pak, para peserta itu kalau mau buka praktek. Nah, itu kan di aplikasi Canva itu banyak ya template-nya ya. Nah, itu di situ nanti bisa disesuaikan sama Pak Suranto. Misalnya ditulis nih di situ nama tempat praktek Bapak, terus menerima pasien dengan keluhan apa aja, misalnya medis, non medis, dan psikis. Nah, itu juga sudah cukup sih Pak. Atau mau ditulis lagi tuh yang medisnya beberapa, boleh dimasukkan di dalam bannernya gitu Pak Suranto. Kemudian yang ketiga tadi pertanyaannya apa Pak Suranto? Mohon maaf, boleh diulang? Saya sudah inventaris macam-macam penyakit, baik itu medis, non medis maupun psikis. Apakah Baik, baik. dalam sehari itu bisa dipraktekkan semuanya gitu? Baik, baik. Jadi gini Pak Suranto, kita nggak usah ambil pusing medis itu ada berapa banyak ya, karena sangat banyak Pak, bahkan lebih dari yang Bapak catat itu ya. Jadi medis ada berapa, non medis ada berapa macam, psikis ada berapa macam, kita nggak usah
mikirin ke situ gitu. Jadi di TJAT itu diambil simpelnya aja, kita ajarkan teknik, cara, juga area totok mana saja yang harus diterapi untuk suatu keluhan tertentu. Jadi yang kita lihat itu bukan fokus ke penyakitnya, Pak, tapi kita fokus ke gejalanya gitu. Nah, itu lebih lengkapnya nanti akan diajarkan dalam kelas ya. Jadi penyakit apapun, kita lihat gejalanya, kita terapi sesuai apa yang sudah dibekali di dalam kelas, apa yang sudah dibekali di video pembelajaran nanti. Nah, itu nanti bisa dikombinasi. Kenapa bisa dikombinasi? Karena di TJA itu sangat banyak, Pak, materinya gitu ya. Jadi yang diajarkan dalam kelas itu kan hanya 17 materi, tapi di video pembelajaran itu kurang lebih nanti Bapak dan Ibu dapatkan 62 video. Dan itu beragam ya tekniknya, jadi tidak monoton. Jadi kita menangani pasien itu kita banyak banyak bekal gitu ya, banyak pegangan buat kombinasi terapi pasien tersebut gitu Pak Suranto. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nisa. Sama-sama Pak Suranto. Masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup, cukup ya. Makasih. Sama-sama. Baik, silahkan pertanyaan berikutnya. Boleh on mic Bapak dan Ibu. Assalamualaikum Mbak Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa nih? Pak Saya Yuswantoro. Haji Yuswantoro dari Bogor. Ya, salam kenal Pak Yuswantoro. Ya, salam kenal juga Mbak, salam kenal buat semua, sehat-sehat buat semua. Izin nih Mbak, Amin. cuman mau ada yang dipertanyakan berkaitan dengan kalau misalnya kita tidak bisa ikut eh, di tanggal 9, itu kita misalkan ngambil yang online gitu Mbak. Itu apakah sama pembelajarannya dengan pada saat kita ikut misalkan offline di Bekasi nanti gitu Mbak. Itu kira-kira Baik, gimana tuh Mbak? baik. Terima kasih Hanya itu pertanyaannya aja Pak dulu. Yuswantoro. Siap, izin saya bantu jawab ya Pak ya. Bapak dari Bogor ya Pak ya. Kebetulan di sini juga ada Iya master trainer betul. Pak Nana Wiharna. Beliau itu salah satu master yang kami amanahkan untuk menjadi trainer di Bogor gitu ya. Jadi beberapa batch sebelumnya juga itu dengan beliau, dengan Pak Nana Wiharna. Itu untuk kelas offline. Tapi kalau untuk kelas online, sebetulnya kalau secara pembelajaran itu sama Pak. Yang membedakan itu kalau kelas online dia bisa ikut bertahap per level gitu ya. Misalnya siapnya dananya untuk level 1 dulu, kemudian nanti mungkin berapa minggu kemudian atau berapa hari, berapa bulan kemudian siap dana untuk level 2 boleh up ke level 2. Begitu juga dengan level 3 dan master. Jadi kalau misalkan kelas online itu yang membedakan bisa ikut bertahap, tapi kalau kelas offline itu dia dengan biaya tersebut, biaya yang sudah kami cantumkan itu sudah untuk 4 tingkatan, Pak. Level 1, 2, 3 dan Master gitu. Jadi bedanya itu di video pembelajarannya. Kalau kelas online dapatnya bertahap juga, sesuai level yang diambil gitu ya. Tapi kalau kelas offline langsung tuntas gitu, Pak Yuswantoro. Itu jadi kalau misalkan langsung ikut yang kelas online-nya itu langsung 1, 2, 3 itu materinya sama seperti kalau kita ikut offline gitu Mbak? Sama sekali, Pak. Sama. Oh iya. Ya untuk sementara sampai situ dulu saja Mbak Nisa. Makasih atas penjelasannya. Salam kenal buat Pak Nanawi Harna yang di Bogor kalau ada di sini. Ya, silakan dilanjut Mbak nyimak. Siap, sama-sama Pak Yuswantoro. Baik, pertanyaan berikutnya silakan. Barangkali masih ada yang kurang jelas. Bapak Ibu, silakan bisa on mic. Saya Mbak Nisa. Boleh silakan Pak Abdul Rahman ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya para senior sesepuh di TJA. Yang pertama saya ingin bertanya, nantinya dalam persiapan pelatihan, tolong nanti disiapkan atau diingatkan apa-apa syarat yang akan dibawa untuk pelatihan di Bekasi offline itu, baik itu di Japri maupun di grup ya.
Kemudian yang kedua, apakah pelatihan nanti dalam di Bekasi itu katanya kan banyak ini apa prakteknya daripada teorinya. Apakah nanti dalam prakteknya itu masing-masing peserta akan ibaratnya dibuat testimoni atau barangkali ada dari peserta itu ada yang kurang sehat, jadi dibuat praktek untuk pelatihan. Apakah bisa begitu? Misalnya contoh saya misalnya kurang sehat atau ada apa di dalam ada tubuh kurang sehat, apakah bisa dalam praktek itu untuk bisa diobati gitu, sehingga di situ bukti nyata dalam pelatihan itu uh, real gitu, ada itu. Kemudian yang ketiga, apakah nanti ketika kita sudah menjadi alumni dalam pelatihan offline di Bekasi itu dan kita mempunyai sertifikat itu dan kemudian membuka praktek, kan apa di dalam pelatihan ini kan sudah banyak alumni-alumni ya, uh, itu tersebar di mana-mana. Mungkin nanti bisa jadi dalam suatu daerah itu ada yang buka praktek itu. Apakah ada jarak tertentu atau bebas itu? Misalnya saya kan di daerah Depok ya. Mungkin nanti ada yang di daerah Depok satu daerah ada yang alumni juga gitu. Nah, terus di daerah lain ada yang jaraknya deketan atau gimana? Apakah itu bebas atau nggak masalah gitu? Itu saja dari saya, Mbak. Supaya bersingkat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya Pak Abdurrahman. Izin saya jawab. Yang pertama, nanti insya Allah pasti diingatkan sama Teh Siska ya Teh ya. Diingatkan persiapannya. Biasanya kita ingatkan 1 hari sebelum pelaksanaan Pak. Itu pasti di-share di grup. Tapi barangkali supaya Bapak Ibu lainnya ingat, setelah Zoom ini mohon di-share kembali ya Teh Siska ya. Nanti 1 hari sebelumnya juga diingatkan kembali. Kemudian yang pertanyaan kedua, tadi apa ya? Pertanyaan kedua apa Teh Siska? Mohon dibantu. Itu praktek kepada Baik, baik, peserta ya. baik. Jadi kalau praktek itu nanti saling Pak antar peserta. Jadi kita itu di kelas itu balance, dia bukan hanya materi tapi juga praktek. Jadi penjelasan materi, praktek, penjelasan materi, praktek gitu. Jadi balance gitu. Kemudian nanti ada sesi praktek satu sama lain antar peserta dan kalau dijadikan contoh misalnya ya kayak Gus Alam kemarin saat mengajar di offline Malaysia, itu ada salah satu peserta misalnya maju ya kecanduan rokok. Nah, itu langsung beliau yang nerapi. Itu alhamdulillah Pak langsung rilis di tempat atas izin Allah. Nah, kalau untuk hal itu untuk terapi khusus misalnya ya masing-masing peserta dengan trainer atau bahan contoh ya nanti mengajukan aja Pak coba ke trainernya ya, mengajukan mandiri gitu. Tapi nanti kalau sesi praktek itu ada di dalam kelas satu sama lain antar peserta gitu, Pak Abdurrahman. Kemudian pertanyaan yang ketiga, tadi kalau saya tidak salah mungkin maksudnya ingin buka praktek tapi jaraknya berdekatan dengan alumni lain gitu, itu bebas atau tidak gitu ya Pak Abdurrahman ya? Iya, iya benar, ya. Hmm. Jadi kalau buka praktek itu bebas Pak, mau jaraknya berdekatan, mau jauh ya tidak apa-apa gitu, silahkan ya. Saling mengerti satu sama lain gitu. Praktek itu justru bagus, perbanyak praktek. Itu Pak Abdurrahman. Ya, terima Barangkali kasih ada Mbak yang Dita. kurang jelas, Pak. Jelas semuanya, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Nisa. Sama-sama Pak Abdurrahman. Silahkan pertanyaan berikutnya kita batasi eh, 2 atau 3 pertanyaan lagi maksimal ya. Silakan Bapak Ibu. Mohon izin bertanya. Boleh, silakan Pak Rudi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Mbak Nisa. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya kebetulan saya dipanggilnya Rudi. Saya tinggal saat ini di Meruya, tapi di masuk wilayah Tangerang, Karangtengah. Yang pertama, saya itu sebenarnya sudah membuka rumah terapi
tapi masih berdasarkan alat medis. Alat medis yang seluruh prakteknya ini masih berdasarkan ajaran daripada para dokter. Tapi kebanyakan saat ini banyak juga yang punya penyakit-penyakit yang didiagnosis itu memang sulit kalau kita tidak memahami ilmu dari sisi anatominya. Sementara alat itu memang bisa mengobati berbagai penyakit. Nah, itulah yang membuat saya sangat tertarik untuk mengikuti ilmu totok alif ini, karena saya memang betul-betul perlu ya ilmu itu untuk beberapa pasien saya itu yang memang kami sendiri sulit mendeteksinya. Tadi kebetulan begitu saya daftar, saya ngeliat ada Gus Nur Alam. Beliau ini guru saya sebenarnya sudah lama, mungkin masih ingat dengan saya. Saya itu kebetulan dulu salah satu DKM di Masjid An-Naml. Begitu saya kenal Iya, dengan Gus iya, Alam, kenal, Masya kenal. Allah, ini wajahnya ini dengan saya sudah sangat familiar. Saya tadi senyum-senyum aja, Gus. Saya senyum-senyum aja saya tadi itu, Masya Allah. Saya ketemu lagi di Iya, sini nih. Makanya saya iya. berharap betul nanti di Bekasi ketemu nih. Saya mau cium tangan sama guru saya dulu nih. Jadi insya Allah. Pantas wajah gak asing ini. Iya, makanya saya begitu banget saya senyum, Masya Allah, ada guru saya di sini nih gitu. Makanya saya tertarik nih, guru saya tertarik betul-betul karena saya kan memang bergeraknya memang di dakwah ya. Saya sendiri memang ada di salah satu komunitas nasional namanya Nasuha, di komunitas anti riba, dan banyak menangani beberapa orang yang memang penyakit itu psikis, rumah tangga, ekonomi, bisnis yang hancur semua, banyak yang bunuh diri. Nah, saya memang udah berjalan lama di sana tuh udah 5 tahun lebih ya di dunia itu. Sekarang saya masuk lagi ke dunia medisnya, tapi dari secara keilmuan sangat kurang. Makanya saya begitu tahu ini, saya sangat tertarik nih, sangat tertarik karena memang tentunya sangat butuh dukungan ilmu itu. Makanya saya langsung daftar dengan istri, langsung daftar karena kan saya menangani beberapa pasien itu ada pasien laki-laki dan pasien perempuan, maka kita harus menguasai kedua-duanya nih gitu. Saya berharap nanti ketemu dengan Gus Nur Alam di Bekasi. Itu sih Bu Anissa, saya sih berharap apakah nanti di sana itu kita benar-benar dibekali ilmu yang langsung ketika pulang itu bisa langsung praktek, karena pasien ini setiap hari ada saya. Di rumah tiap hari ada pasien yang kita berharap ketika pulang saja kita sudah mendapatkan ilmu itu. Gitu. Terima kasih banyak sebelumnya sudah berkesempatan untuk diberikan izin bicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Rudi, terima kasih kembali untuk pertanyaannya. Baik, langsung aja kita serahkan ya pertanyaannya. Mohon dibantu tanggapi kepada master trainernya langsung ya, offline Bekasi, yaitu Gus Nur Alam. Silahkan Gus, boleh Gus, on mic. Ya, ya. Begitu muncul tadi kok nggak asing wajahnya ini. Saya senyum aja makanya. Ternyata orang lama. Orang lama. Masih Masya muda, Allah, masih panjang umur. muda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi luar biasa Pak Rudi ini, luar biasa. Dimana memang mau nggak mau kita ini harus ada tambahan ilmu, tambahan pengalaman. Betul. Yang ikut Jari Alif ini bukan hanya orang biasa, dokter pun banyak. Bahkan dokter pun berobat sama saya juga biasa, itu hal yang biasa. Sudah biasa. Apalagi nanti dibekali dengan cara mendiagnosa medis, non medis, psikis, luar biasa nanti. Dan alhamdulillah saya juga sering diundang ke rumah sakit jiwa di Rumah Sakit Dharma Wangsa ya, Jakarta Selatan. Itu kan rumah sakit jiwa termahal di Indonesia. Ya itu ini juga luar biasa. Jadi yang saya rasakan sangat manfaat, baik nanti itu medis, non medis, psikis. Jadi pasien penyakit apa aja tampung. Tampung diagnosa tapi supaya jelas. Karena kadang-kadang begini Pak Rudi, penyakit itu macam-macam. Kadang-kadang kelihatan medis ternyata non medis, kelihatan non medis ternyata medis. Banyak. Ada banyak misalnya kasus pasien saya dirawat di rumah sakit 1 minggu lebih nggak ada perubahan sama sekali. Kata dokter nggak ada penyakitnya. Datang ke saya dalam kondisi lemes banget. Saya nggak masuk akal, nggak mungkin orang merasa sakit terus nggak ada penyakitnya, nggak mungkin. Akhirnya saya diagnosa, cek, ternyata ketemu dia itu semacam saraf kejepit di belakang jantungnya. Memang dia merasakan jantungnya sakit luar biasa di area itu.
dokter melihat di jantungnya bukan di belakang jantungnya. Akhirnya Iya. alhamdulillah sekali terapi Allah beri kesembuhan, langsung sembuh Insya saat Allah. itu juga. Alhamdulillah. Banyak sekali, Pas ya. banget. Ada Iya. juga pasien yang apa itu medis lambung. Ternyata begitu saya terapi apa? Dia muntah keluar belatung masih hidup. Masya Allah. Nah, jadi berarti ada yang kelihatan medis tapi ditumpangi non medis seperti itu. Ya, Ada yang kadang-kadang kayak non medis dia itu ke rumah saya itu kayak melihat apa gitu. Ternyata dia itu NCT, yaitu ya terlalu kecemasan yang berlebihan. Dan semua nanti itu Pak Rudi ada cara untuk mendiagnosanya. Sangat simpel, tidak butuh alat macam-macam, nggak ada itu. Nanti insya Allah nanti akan berkali. Dan jangan khawatir. Alhamdulillah. Pulang bisa langsung dipraktekkan, bukan hanya pulang sebenarnya. Ketika pelatihan itu sudah bisa. Alhamdulillah. Kemarin di Alhamdulillah. Malaysia itu, Masya Allah itu orang Iran. Loh, waktu pelatihan sudah bisa kok. Jadi yang praktek ini bukan saya. Ada yang pengen menterapi temennya yang kecanduan rokok. Akhirnya saya pandu. Antar peserta. Itu langsung keluar itu yang merokok. Kenapa? Nggak kuat setelah diterapi. Nah, ya seperti itu. Ada yang diterapi antar temennya, kakinya langsung panas, tadinya sakit akhirnya sembuh. Itu antar temen. Jadi ketika di tempat pelatihan itu sudah bisa. Jangan pakai nanya kira-kira pulang itu bisa apa enggak. Bukan, sebelum pulang ke rumah insya Allah sudah bisa. Jadi apalagi model Pak Rudi ini orangnya cerdas kan, masih muda, sangat gampang sekali. Alhamdulillah. Besok ini sama istrinya tuh. Iya, sepaket. Masya Allah, luar biasa itu, luar biasa. Loh, saya baru tahu kalau Pak Rudi ini di bidang kesehatan tuh. Saya kan kalau saya kan memang di bidang dakwah anti riba. Oh iya. Tapi saya mengembangkan lagi kemarin ikut di bidang alkes medis dengan para dokter. Terus karena saya tertarik dengan alatnya, karena saya sakit kemarin, sembuh dengan alat itu, dan beberapa orang sembuh juga dengan alat itu. Saya akhirnya buka praktek dengan alat, tapi saya merasa nggak cukup dengan alat, harus orangnya paham gitu. Iya, luar biasa, luar biasa. Lah gitu. Makanya begitu melihat ini, wah ini saya harus belajar nih. Iya, memang idealnya memang suami istri. Familiar lagi, Masya Allah. Makin Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, TJATA sudah go internasional, kemarin sudah praktek di Sabah, Malaysia. Insya Allah. Jadi nanti rencana saya nanti keliling Eropa, nanti ke Amerika, kita menyebarkan TJATA ke semesta alam ini supaya banyak manfaat. Karena TJATA ini simple dipelajari, sangat mudah, 1 hari aja bisa, dan untuk semua agama. Nah, gitu. Kemarin juga ada yang non Muslim juga bebas. Dan ini salah satu cara kita bagaimana menjadi wasilah kesembuhan bagi yang lain. Memang idealnya itu suami istri ikut. Yang pertama untuk menjaga kesetiaan juga. Apalagi Pak Rudi orang yang ganteng muda. Yang kedua memang kita terbentur sama pasien perempuan Pak Rudi. Pengalaman. Jadi ketika perempuan ini kan nanti ada sentuhan-sentuhan toh, gitu. Ya, walaupun secara agama itu dalam pengobatan memang ada perbincangan dengan ulama, tapi memang idealnya pasien perempuan ini dipegang perempuan. Jadi gitu, laki-laki dipegang laki-laki ini pas, sangat pas sekali. Nah, kalau Pak Rudi ikut sama istrinya sangat pas sekali ini, pasangan yang sangat ideal. Nanti manfaatnya jauh lebih besar nanti insya Allah nanti. Ya, begitu, Pak. Iya, ketemu nanti hari Sabtu insya Allah. Insya Allah. Jangan lupa bawa bekal untuk ongkos pulang pergi. Siap. Iya, begitu Tenisa ya. Ini Tenisa insya Allah. Baik. Silakan dilanjut Tenisa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Salam untuk tanggapannya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, 2 pertanyaan lagi. Boleh dibantu Teh Siska, 2 pertanyaan lagi saja. Baik, saya Teh Siska. Bisa dengar suara saya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya, nama Sarjono ini dari Semarang.
yang setelah mendengar beberapa testimoni dan uh, pengalaman-pengalaman dari para senior, sungguh sangat luar biasa ini TJA TH ini, sehingga saya selaku orang awam sebetulnya di bidang pengobatan ini, saya masyarakat biasa, tapi setelah melihat-lihat dari media sosial sangat tertarik. Tentunya baik untuk nanti keperluan diri sendiri atau juga nanti teman-teman yang membutuhkan pertolongan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan terkait dengan pelatihan besok yang 1 hari itu, saya hanya ingin menegaskan saja apakah kita akan langsung mendapatkan level 1, 2, 3 dan master setelah pulang itu selesai pelatihan kita sudah sampai master atau yang seperti apa? Apakah nanti ada pertemuan-pertemuan lagi? Karena sungguh sangat luar biasa manakala 1 hari sudah sampai dengan level master. Gitu ya. Ini menegaskan saja. Terima kasih. Sampai jumpa di Semarang untuk para master trainer di Semarang dan teman-teman yang calon peserta di Semarang. Itu dulu, disambung lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sarjono pertanyaannya. Izin saya bantu jawab lagi ya. Jadi Izin Mbak Nisa, ya gimana Pak? izin ini ada apa? Ada dua yang mau saya tanyakan, tapi singkat saja. Nah, apakah kalau kita sudah mengikuti pelatihan, kita dipastikan pasti bisa melakukan pengobatan kepada orang lain atau gimana Mbak? Lalu yang kedua, apakah saat praktek terapis bisa pakai sarung tangan? Nah, itu aja Mbak, makasih. Baik, sama-sama Pak Yuswantoro. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Izin saya tanggapi dulu pertanyaan dari Pak Sarjono ya yang tadi. Jadi di kelas itu saat offline Kak, yang diajarkan itu 17 materi dan itu saripati ilmu dari level 1, 2, 3 dan master. Jadi TJATH ini ada 4 tingkatan, level 1, 2, 3 dan master. Puncak tertinggi keilmuan TJATH saat ini itu ada di tingkat master. Kalau kelas offline itu nanti 17 materi yang diajarkan itu saripati ilmu dari 4 tingkatan tersebut, Pak. Nah, kalau untuk lengkapnya, seperti yang saya bilang di awal, saya sampaikan di awal, yaitu melalui video pembelajaran. Jadi nanti setelah offline-nya selesai, Bapak dan Ibu itu dibekali lagi video pembelajaran lengkap, level 1, 2, 3 dan master. Dan videonya itu kurang lebih, kalau di total itu ada 62 video pembelajaran, dan itu beragam, Pak, tekniknya ya. Jadi sangat banyak, tidak monoton. Nah, jadi menyambung ke pertanyaan dari Pak Yuswantoro, bisa atau tidak? Nah, kalau bicara bisa atau tidak, itu balik lagi ke Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau bicara tentang praktek selama dalam kelas, insya Allah semua bisa. Tapi kalau ingin menguasai semua keilmuannya, mulai dari level 1, 2, 3 dan master, artinya Bapak dan Ibu perlu murojaah kembali melalui video pembelajaran. Nah, kalau video pembelajarannya sering ditonton, sering dipraktekkan juga apa yang sudah dipelajari, insya Allah pasti semua bisa. Beda lagi kalau misalkan males gitu ya nontonnya, males juga prakteknya, ya bagaimana kita mau tahu hasilnya, begitu Pak Yuswantoro. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya juga dari Pak Yuswantoro itu tadi, pakai sarung tangan. Sarung tangan itu boleh-boleh saja Pak, kalau mau dipakai. Misalnya mau terapi lawan jenis gitu ya, itu boleh. Gitu. Cukup ya Pak Yuswantoro ya, dan Pak Sarjono. Iya, cukup. Siap, siap. Terima kasih banyak pertanyaannya ya, Bapak Ibu semua. Sudah waktunya sudah habis ya, Teh Siska boleh. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan. Boleh Teh Siska diinfokan kembali hal-hal yang ingin disampaikan mengenai
persiapan-persiapan lagi barangkali ya diperjelas, kemudian ada informasi khusus mengenai yang mengikuti offline TJATH malam ini. Ada informasi khusus ya Teh ya? Iya, betul. Betul sekali, Teh Nisa. Baik, Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk Zoom kali ini berjalan dengan lancar dan tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa bagi Bapak Ibu semuanya yang mengikuti Zoom malam ini, kami berikan perpanjangan waktu early bird ya Bapak Ibu semuanya karena Bekasi dan Semarang itu perlu diketahui harga early bird itu sudah sudah dilaksanakan atau sudah terlewat ya pada tanggal 22 Agustus yang lalu. Nah, sekarang sudah tanggal 25 Agustus. Nah, sekarang jadi diperpanjang ya batas harga early bird-nya yaitu 1.500.000 sampai besok siang jam 12 siang. Nah, jadi bagi Bapak Ibu semuanya yang belum melunasi pembayaran atau bahkan belum daftar, kami perpanjang batas waktunya sampai besok siang jam 12 siang ya Bapak Ibu semua. Dan nanti itu pendaftarannya boleh ke saya atau ke adminisa ya. Karena perlu diketahui harga early bird ini merupakan harga terbaik di pelatihan tahun ini. Belum tentu tahun selanjutnya, tahun berikutnya itu harganya sama ya Bapak Ibu semuanya. Lalu selanjutnya barang-barang yang perlu dibawa nanti itu Bapak Ibu semuanya membawa buku catatan dan juga pulpen, lalu gunting kuku terlebih dahulu, lalu kemudian oil dan ranting. Rantingnya apa saja? Panjangnya sekitar 45 cm, diameternya sekitar 2 sampai 5 cm. Begitu ya, Bapak Ibu semuanya. Silakan Teh Disa, sudah cukup? Baik, terima kasih banyak Teh Siska. Saya rasa sudah cukup untuk pertemuan malam ini ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak untuk pertanyaan-pertanyaannya. Semoga semua sudah terjawab dengan jelas dan tuntas. Tapi barangkali ada yang masih ingin ditanyakan dan belum sempat kami jawab, boleh ditanyakan kembali di grup WhatsApp saat besok grupnya buka. Atau bisa japri admin ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Kemudian jangan sia-siakan kesempatan yang ada ya Bapak Ibu ya. Sudah kami berikan waktu perpanjangan early bird khusus Bapak Ibu yang mungkin dalam Zoom malam ini ada yang belum bergabung dan baru akan mau bergabung. Silahkan, masih kami perpanjang harga early bird-nya sampai besok jam 12 siang. Lewat dari jam 12 siang itu sudah kembali ke harga normal yaitu 2 juta ya Bapak Ibu ya. Dan insya Allah biaya tersebut itu sudah kami siapkan yang terbaik di tahun ini ya. Kami juga tidak menjanjikan jika nanti di tahun depan ada offline kembali di kota Bapak Ibu, biayanya sama gitu. Kami tidak menjanjikan karena memang di tahun sebelumnya juga kita biayanya beda gitu Bapak Ibu. Jadi insya Allah di tahun ini sudah kami berikan harga yang terbaik. Silahkan Bapak Ibu bagi yang belum mendaftar bisa mendaftar ke saya, Anissa, atau bisa ke admin Siska. Selanjutnya mungkin boleh closing statement dulu dari Gus Alam dan dari Master Trainer Semarang yaitu Pak Taufik dan boleh Ya, disambung dengan Master Trainer Bogor ya dari Panana. ya. Silakan Gus Alam terlebih dahulu. Baik, tentunya teman-teman semuanya hidup ini harus selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk selalu bersama Allah adalah dengan dekat dengan orang yang sakit. Ketika kita menjadi wasilah kesembuhan bagi yang sakit, disitulah kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sia-siakan kesempatan yang ada ini. Kita harus menjadi wasilah kesembuhan bagi yang lain, kebahagiaan bagi yang lain. Dan ini mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini sementara kalau digunakan untuk yang sia-sia. Salah satu kita untuk menyiapkan bekal kita adalah dengan kita menjadi khairun nas anfa'um linnas. Tentunya ini insya Allah melalui ilmu TJATH kita punya banyak manfaat, kita punya banyak kesempatan untuk memberi manfaat kepada sesama, wabil khusus bagi saudara-saudara kita yang sakit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Boleh berikutnya closing statement dari Master Trainer Semarang, yaitu Pak Taufik. Masih bergabung Pak Taufik? Sepertinya sudah tidak bergabung ya, karena tadi beliau bilang juga sedang ada rapat. Boleh mungkin disambung closing statement dari Master Offline Bogor, yaitu Pak Nana Wiharna. Silakan Pak Nana, play on mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para calon peserta pelatihan TDA-TH Bekasi dan Semarang, niatkanlah untuk menambah keilmuan, menambah kemampuan untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk umat lainnya. Seperti yang telah disyarahkan oleh Nabiullah Muhammad SAW, jadi sebaik-baik umat adalah yang bermanfaat untuk umat lainnya. Niatkan karena Allah, lillahi ta'ala, semangat, insya Allah, semua keilmuan TDA, TH sangat bermanfaat dan sangat luar biasa. Niatkan lagi dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada para Master Trainer, baik dari offline Bekasi, Semarang, dan Bogor yang sudah menyempatkan hadir pada Zoom malam ini. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam Zoom malam ini. Semoga sharing-sharing kita malam ini bisa menjadikan motivasi ya untuk Bapak Ibu semua supaya lebih semangat lagi belajarnya, fokus ke tujuan awal, supaya bisa bergabung dalam keluarga besar TJATH ya Bapak Ibu ya. Dan mohon maaf sebelumnya kalau dari saya, dari admin Siska atau dari Master Trainer ada salah-salah kata, salah pengucapan, mohon maaf. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga pertemuan malam ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri pertemuan malam ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat semua.